Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radi Alfa NIM 1902040886. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang statistik Bose-Einstein. Yang pertama, adanya sifat dasar boson. Partikel boson merupakan salah satu partikel elementer dengan spin bilangan bulat, atau dengan kata lain, sebuah partikel yang memenuhi statistik Bose-Einstein. Contoh partikel ini adalah foton, fonon, dan atom helium. Contoh partikel ini adalah foton, fonon, dan atom helium. Pada suhu yang sangat tinggi, sistem subatomik dapat berperilaku seperti sistem klasik. Pada suhu yang sangat tinggi, kecepatan sistem sangat besar sehingga panjang gelombangnya sangat kecil. Akibatnya, tumpah tindih gelombang sistem menjadi hilang dan sistem menjadi terbedakan. Sistem boson tidak memenuhi prinsip larangan Pauli sehingga satu tingkat energi dapat ditempati oleh sistem dalam jumlah banyak. Prinsip larangan Pauli hanya berlaku pada fermion. Yang kedua yaitu konfigurasi boson. Kita tetap membagi tingkat energi sistem-sistem dalam assembly atas M kelompok sebagai berikut. Kelompok 1 memiliki jumlah keadaan dan energi rata-rata G1 dan E1. Kelompok 2 memiliki jumlah keadaan dan energi rata-rata G2, E2. Jika kelompok ke S, maka memiliki jumlah keadaan dan energi rata-rata GS, ES. Kelompok ke M memiliki jumlah keadaan dan energi rata-rata GM dan EM. Kita akan menentukan berapa cara penyusunan yang dapat dilakukan jika ada kita akan menemukan beberapa cara penyusunan yang dapat dilakukan. Kita akan menentukan berapa cara penyusunan yang dapat dilakukan jika ada sistem di kelompok 1 atau N1, ada sistem di kelompok 2, N2, ada sistem di kelompok S, NS, dan ada sistem di kelompok M. Bisa dilihat pada gambar, yang dimana gambar tersebut adalah penyusunan benda dan kursi analog dengan penyusunan boson dalam tingkat-tingkat energi. Yang berada di ujung bawah selalu kursi karena benda harus disangga oleh kursi atau sistem harus menempati tingkat energi. Jumlah total benda yang dapat dipertukarkan dengan tetap memenuhi sifat boson adalah G1 kurang 1 tambah N1 sama dengan G1 tambah N1 kurang 1.
Selanjutnya, jumlah penyusunan yang berbeda untuk N1 boson di dalam G1. Keadaan hanyalah G1 tambah N1 kurang 1 faktorial per N1 faktorial G1 faktorial. Hal yang sama berlaku untuk kelompok 2 yang mengandung G2 keadaan sistem dengan populasi N2 sistem. Jumlah cara penyusunan yang berbeda sistem-sistem ke dalam keadaan tersebut. Terakhir, hingga kelompok energi ke M, jumlah cara penyusunannya yang berbeda hanya untuk Nm dalam sistem Gm dalam keadaan yaitu G2 Gm plus Nm kurang 1 faktorial per Nm faktorial Gm faktorial. Akhirnya, jumlah total cara penyusunan yang berbeda secara bersamaan N1 sistem di dalam G1 keadaan, N2 sistem di dalam G2, Nm sistem dalam keadaan adalah sebagaimana persamaan ditunjukkan pada PowerPoint. Yang ketiga, adanya konfigurasi maksimum. Selanjutnya, kita akan menentukan konfigurasi dengan peluang kemunculan paling besar. Ambil logaritma ruas kiri dan kanan pada persamaan sebelumnya. Sehingga ln W sama dengan ln sigma perkalian GS plus NS kurang 1 faktorial per NS faktorial GS faktorial dari S sama dengan 1 sampai dengan M sama dengan sigma ln GS plus NS kurang 1 faktorial per NS faktorial GS faktorial dari S sama dengan 1 sampai dengan M sama dengan ln sigma ln GS tambah NS kurang 1 faktorial kurang ln NS faktorial kurang ln GS faktorial dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Adapun pendekatan Stirling untuk melakukan penyederhanaan seperti yang sudah saya cantumkan di PowerPoint. Kemudian dengan pendekatan Stirling tersebut, maka persamaan 5,6 menjadi ln W konjugan sama dengan sigma GS plus NS kurang 1 ln GS plus NS kurang 1 kurang GS plus NS kurang 1 dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Jumlah total sistem serta energi total assembly memenuhi N sama dengan sigma NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M dan U sigma NS ES dari S sama dengan 1 sampai dengan M untuk assembly yang terisolasi sehingga tidak ada pertukaran sistem maupun energi antara assembly dan lingkungannya. Jumlah sistem maupun energi assembly konstan. Pembatasan ini dapat dinyatakan dalam bentuk diferensial. Delta N sama dengan sigma delta NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M sama dengan 0. Delta U sama dengan sigma ES delta NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M sama dengan 0. Konfigurasi dengan probabilitas maksimum diperoleh dengan memaksimumkan ln W dengan memperhatikan constraint pada persamaan 5.8 dan 5.9, maka konfigurasi dengan probabilitas maksimum memenuhi delta ln W tambah alpha delta N plus beta delta U sama dengan 0. Selanjutnya, dengan mengambil diferensial pada persamaan 5.7,
maka kita memperoleh delta ln W sama dengan konjugan sama dengan sigma delta GS plus NS kurang 1 ln GS plus NS kurang 1 kurang delta GS plus NS kurang 1 kurang delta GS ln GS plus delta GS kurang delta NS ln NS plus delta NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Mari kita hitung suku per suku yang terkandung dalam persamaan 5.11 sebelumnya. Sebagaimana cara perhitungannya setelah saya cantumkan di PowerPoint ini. Untuk persamaan setelah dilakukan perhitungan suku per suku, maka persamaan 5.11 yang tadi menjadi delta ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 setelah kita lakukan hitungan suku per suku tadi, maka persamaan 5.11 tersebut menjadi delta ln W konjugan sama dengan sigma ln GS plus NS kurang 1 plus 1 delta NS kurang delta NS kurang 0 plus 0 kurang ln NS tambah 1 delta NS plus delta NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M sama dengan sigma ln GS plus NS kurang 1 kurang ln NS delta NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M sama dengan sigma ln GS plus NS kurang 1 per NS delta NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Karena GS lebih besar dari 1 dan NS lebih besar dari 1, maka GS plus NS kurang 1 konjugan sama dengan GS plus NS, sehingga persamaan 5.12 dapat disederhanakan lagi menjadi delta ln W sama dengan sigma ln GS plus NS per NS delta NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M. Substitusi persamaan 5.8, 5.9, dan 5.13 ke dalam persamaan 5.10, maka diperoleh sigma ln GS plus NS kurang NS delta NS plus delta NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M plus alpha sigma delta NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M plus beta sigma ES delta NS dari S sama dengan 1 sampai dengan M sama dengan 0. Kesamaan yang harus berlaku untuk semua variasi delta NS dijamin jika di dalam kurung selalu 0, yaitu ln GS plus NS per NS plus alpha plus beta ES sama dengan 0. Dan akhirnya didapatkan ungkapan untuk jumlah populasi pada tiap-tiap tingkat energi, yaitu NS sama dengan GS per XP dalam kurung min alpha min beta ES kurang 1. Ternyata untuk assembly boson, parameter beta juga berbentuk beta sama dengan min 1 per KT. Dengan demikian, bentuk lengkap fungsi distribusi Bose-Einstein untuk assembly boson adalah NS sama dengan GS per XP
dalam kurung min alpha plus ES per KT kurang 1. Yang terakhir adanya parameter alpha untuk foton dan fonon. Ada satu kekhususan untuk assembly foton dalam kurung kuantisasi gelombang elektromagnetik dan fonon yang disebut dengan kuantisasi getaran atom dalam kristal, dan ini berimplikasi pada nilai parameter alpha. Dalam suatu kotak, foton bisa diserap atau diciptakan oleh atom-atom yang berada pada dinding kotak. Akibatnya, jumlah foton dalam suatu assembly tidak harus tetap. Jumlah foton bisa bertambah jika atom-atom di dinding memancarkan foton dan bisa berkurang jika atom-atom di dinding menyerap foton. Untuk sistem semacam ini, pembatasan bahwa jumlah total sistem dalam assembly konstan sebenarnya tidak berlaku. Pada penurunan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita telah mengasumsikan bahwa jumlah sistem dalam assembly selalu tetap, yaitu delta N sama dengan 0. Constraint ini dimasukkan dalam persamaan dengan memperkenalkan faktor pengali Langers alpha. Oleh karena itu, agar constraint ini tidak diberlakukan, ada satu kekhususan untuk assembly foton atau yang disebut dengan kuantitasi gelombang elektromagnetik dan fonon yang sering disebut dengan kuantitasi getaran atom dalam kristal, dan ini berimplikasi pada nilai parameter, yaitu Ns sama dengan Gs per Xp dalam kurung Es per Kt kurang 1. Fungsi distribusi yang diungkapkan oleh persamaan tersebut akan kita pakai secara langsung ketika membahas sifat-sifat statistik foton dan fonon atau getaran kisi. Sekian penjelasan tentang statistik Bose-Einstein dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah pengucapan dalam simbol perumusan, maka saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.